Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah, di mana atas segala limpahan rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan video kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Sangat besar harapan saya untuk kita semua, khususnya bagi Anda yang sedang menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki yang berlimpah kepada Anda semua. Dikabul semua hajat, dimudahkan segala urusan, dan yang tidak kalah penting, selalu diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan video saya kali ini, saya akan membagikan suatu cara untuk menguatkan kekuatan batin kita. Di mana kekuatan batin ini sangat diperlukan sekali dalam hal penyaluran energi metafisik, khususnya energi Kundalini Reiki, energi Kundalini 7 Cakra Sakti, ataupun Kundalini Reiki Grandmaster Platinum, ataupun keenergian-keenergian yang lain, baik bagi Anda yang telah mengikuti aktivasi dari video-video saya ataupun yang sudah aktivasi langsung dari saya, baik yang langsung datang ke gubuk kami ataupun aktivasi jarak jauh melalui video call, yang harapannya ketika nanti kekuatan batin kita sudah semakin kuat, harapannya ketika kita menggunakan semua keenergian yang telah Anda pelajari, hasilnya bisa benar-benar langsung nyata, bisa lebih seketika. Contohnya ketika dibuat untuk kesembuhan, untuk proteksi diri, pembersihan diri ataupun orang lain, pembersihan suatu area ataupun pekarangan, nanti benar-benar hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena dari berbagai pengalaman dari semua peserta-peserta saya ataupun murid-murid saya yang di sini, energinya sama berasal dari saya. Energinya juga sama alirannya, besar kecilnya sama, karena memang sudah bersumber dari saya. Tetapi di lapangan bisa beda hasilnya. Ada yang ketika mencoba menyembuhkan orang lain langsung kaget, penyakit separah apapun atas izin dan kuasa Allah seketika bisa sembuh dengan keenergian-keenergian yang telah mereka pelajari dari saya. Ada juga meskipun energinya terasa besar alirannya, tapi hasilnya kurang maksimal. Dari pengalaman-pengalaman mereka yang chat ke saya, karena memang semuanya selalu saya bimbing ketika ada permasalahan-permasalahan, ternyata permasalahannya adalah di kekuatan batinnya. Di antara mereka kekuatan batinnya tidak sama. Sehingga video ini saya anggap penting agar khususnya bagi alumni-alumni saya, ketika nanti menggunakan seluruh keenergian yang telah dipelajari dari saya, mendapatkan aktivasi dari saya, hasilnya lebih maksimal nanti ketika kekuatan batinnya sudah semakin tajam. Ada banyak cara untuk memperkuat atau mempertajam kekuatan batin. Salah satunya dengan cara meditasi, dengan cara berzikir, dan macam-macam. Namun yang akan saya jelaskan dalam kesempatan video kali ini untuk mempertajam, memperkuat kekuatan batin kita,
Saya teringat dulu ketika masih belajar pencak silat, khususnya di pencak silat tradisional. Ketika saya dulu masih bujang, banyak belajar pencak silat ke beberapa orang. Sampai kalau sudah hatam, sudah selesai semua dari jurus-jurus yang guru-guru saya ajarkan ke saya, biasanya itu ada semacam sebelum dinyatakan lulus oleh sang guru, biasanya terakhir kali ketika sudah menguasai jurus-jurus yang beliau ajarkan, biasanya bagi yang sudah senior-senior akan diajarkan gerak fisik, gerak rasa, dan gerak batin. Ini yang akan saya ajarkan kepada Anda semua, sehingga nanti bisa diaplikasikan ketika nanti Anda melakukan meditasi, melakukan penyaluran energi untuk segala hal, niat, dan tujuan. Saya ingat dulu dari salah satu guru saya, ketika sudah selesai belajar seluruh jurus-jurus, maka ada jurus terakhir yang beliau ajarkan. Jurus terakhir itu hanya terdiri dari beberapa jurus, tapi itu sudah menjadi jurus andalan, jurus pamungkas. Dan cara melatihnya ada 3 cara untuk jurus pamungkas ini. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah cara jurus secara fisik, 1. Yang kedua, jurus gerak rasa, dan ketiga adalah jurus gerak batin. Kalau jurus fisik ya biasa, seperti gerakan-gerakan biasanya, gerakan memukul, menghindar, menangkis, dan sebagainya, sampai benar-benar hafal di luar kepala gerakan-gerakan tersebut. Baru dilatih oleh sang guru adalah gerak rasa, yang awalnya gerak fisik harus dilakukan dengan secepat mungkin, sebenar mungkin semua jurus-jurusnya. Namun yang di gerak rasa ini adalah melakukan gerakan-gerakan jurus tersebut dengan sangat perlahan sekali. Kalau yang gerak fisik melakukan dengan kecepatan penuh, kalau ini kebalikannya, melakukan gerakan-gerakan dengan pelan sekali. Di mana gerak rasa ini ketika melakukan jurus sama persis jurusnya, tapi dibuat perlahan, merasakan seluruh gerakan-gerakan yang kita lakukan. Dan saat melakukan pergerakan melakukan jurus tersebut, kita merasakannya, merasakan setiap gerakan jurus tersebut, merasakan seluruh aliran darah sejalan dengan hati, pikiran, dan rasa. Jadi pergerakannya dibuat perlahan. Ketika memukul, dibuat pelan seperti ini, dan dirasakan arah pukulannya. Dan yang ketiga, gerak batin, kita disuruh oleh sang guru, oleh guru saya, dengan melakukan gerakan atau jurus-jurus dengan keadaan duduk meditasi tanpa gerakan. Duduk bersila, tapi setelah kita fokus, ketika sudah bersila, kita melakukan jurus-jurus tersebut dengan batin kita. Maksudnya, kita melakukan jurus-jurus tersebut dalam keadaan duduk, dan kita membayangkan diri kita melakukan pergerakan dari jurus-jurus tersebut. Dengan mata terpejam, seakan-akan diri kita sedang bersilat dengan seluruh jurus-jurus yang telah kita hafal, dengan posisi duduk
bersila dan mata terpejam. Sehingga yang bersilat itu, yang melakukan jurus-jurus tersebut adalah batin kita, bukan fisik kita. Dan ternyata dari hasil latihan tersebut, dari pergerakan-pergerakan yang khususnya gerak rasa dan gerak batin, ketika kita dipraktekkan, diadu dengan teman kita, dari hasil latihan tersebut, semua pukulan-pukulan kita bisa masuk. Karena batin kita ini seakan-akan tahu harus memukul ke bagian mana dan harus menghindar kemana. Sehingga sebelum kita bergerak, batin kita ini ternyata yang mengarahkan harus bergerak kemana. Harus memukul, menangkis ke bagian mana dan ke sebelah mana. Ternyata itu hasil dari latihan-latihan yang saya lakukan. Sehingga bisa memukul dengan akurat, menghindar dengan benar, dan menangkis dengan benar. Jadi hasilnya, pikiran, hati, jiwa kita jadi satu. Sehingga kita tahu sebelum terjadi. Kita tahu lawan itu mau mukul ke bagian mana ke tubuh kita, sehingga kita bisa dengan mudah menghindar ataupun menangkisnya. Ini hasil dari latihan yang saya ceritakan tadi. Dan apa hubungannya dengan keenergian? Anda bisa melatih seperti yang saya ceritakan tadi. Anda bisa duduk bersila. Kalau punya jurus, silakan Anda pergunakan jurus-jurus yang Anda hafal. Kalau tidak punya jurus-jurus pencak silat ataupun karate, silakan Anda lakukan sebisa Anda pergerakan-pergerakan yang Anda bisa. Lakukan gerakan dengan cepat, dan ketika sudah hafal, lakukan gerakan rasa. Dan setelah itu, lakukan pergerakan dengan duduk bersila. Itu yang pertama, untuk meningkatkan kekuatan batin kita. Yang kedua, ketika Anda meditasi, lakukan hal yang sama dengan yang saya jelaskan secara jurus yang tadi. Ketika Anda sudah duduk meditasi Kundalini Reiki dan yang lainnya, maka langkah pertama setelah Anda meniatkan meditasi, rasakanlah setiap aliran energi itu masuk ke dalam tubuh kita. Terutama bagi yang sudah mengikuti aktivasi dari saya langsung, pasti ketika sudah niat meditasi keenergian, pasti beberapa detik kemudian akan terasa adanya energi yang masuk, yang datang dan masuk ke tubuh kita. Terutama biasanya dirasa di cakra mahkota, di cakra kedua telapak tangan, dan di bagian dan di cakra-cakra yang lain. Rasakan benar energi itu benar-benar masuk, rasakan kehadirannya, rasakan setiap getaran-getarannya dan seluruh sensasi-sensasinya, rasakan benar-benar masuk dan memadat di dalam tubuh kita. Dan ketika nanti mempergunakan dari seluruh keenergian-keenergian yang telah Anda pelajari, adalah caranya sama dengan ketika Anda berjurus, melakukan jurus-jurus, tapi tubuh Anda duduk. Caranya ketika nanti mempergunakan keenergian, suatu contoh untuk penyembuhan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, caranya sama dengan jurus batin yang saya terangkan tadi, yaitu ketika kita sudah meniatkan menyalurkan energi, setelah niat pasti Anda sudah merasakan aliran energi itu keluar dari telapak tangan, dan rasakanlah energi tersebut. Ketika sudah mengalir, rasakanlah energi itu benar-benar terarah ke tujuan,
ke sang pasien. Rasakan dan lihatlah energi itu benar-benar masuk ke tujuan, khususnya ke bagian yang bermasalah. Saya kasih contoh, seumpama orang tersebut ada masalah di lambung. Rasakan energi tersebut dan lihatlah energi tersebut memang benar-benar masuk ke tubuh mereka, khususnya di bagian lambung. Dan ketika terlihat di bagian lambung tersebut ada sesuatu warna yang tidak baik, biasanya akan terlihat seperti ada warna hitam, macam-macam, maka arahkan energi tersebut ke warna hitam tersebut sehingga warna hitam itu benar-benar keluar dari tubuh sang pasien tersebut. Keluar dalam arti penyakitnya yang keluar, energi negatifnya yang keluar. Rasakan dan lihat dengan batin kita. Sampai tubuh sang pasien tersebut, tubuhnya dominan dengan energi yang kita salurkan. Contohnya umpamanya kita menyalurkan pakai energi Gold Reiki, sehingga tubuh sang pasien tersebut atau khususnya di bagian lambung tersebut benar-benar dominan energi berwarna gold, berwarna kuning kemasan, sampai warna hitam tersebut benar-benar bersih dari bagian lambung tersebut. Inilah yang disebut dengan menyalurkan energi dan juga ditopang atau didorong, ditambah dengan kekuatan batin kita. Sehingga insya Allah ketika penyalurannya Anda lakukan seperti yang saya jelaskan ini, maka biasanya reaksinya langsung nyata, langsung ada efek positifnya. Begitupun dengan cara-cara penyaluran energi, baik untuk diri sendiri ataupun untuk membersihkan seseorang dari segala energi ataupun makhluk negatif. Caranya seperti itu. Rasakan, lihat dengan batin kita, energi tersebut benar-benar bersih dari tubuh seseorang tersebut ataupun dari suatu area. Ataupun ketika kita melakukan proteksi, baik memproteksi orang, rumah, pekarangan, caranya sama seperti yang saya jelaskan barusan, yang saya jelaskan tadi. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa benar-benar membawa manfaat, khususnya bagi seluruh alumni-alumni saya dan juga semua yang menonton video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.